Baik, terima kasih pemirsa. Masya Allah, tabarakallah, kita masih di Damai Indonesia spesial Ramadan dan masih dengan tema besar kita zakat membersihkan dan juga mensejahterakan. Banyak pertanyaan yang sudah siap para jamaah yang ada di sini. Salah satunya mungkin diantaranya bagaimana ketika zakat kita salurkan langsung, tidak harus ke masjid. Asalkan itu termasuk para penerima, para mustahik dan juga para 8 asnaf tadi ya. Dan Ibu Sumarsono yang sudah siap dengan pertanyaannya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Ibu Sumarsono, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya mau tanya Ustadz, bahwa tadi zakat adalah membersihkan harta kita untuk mensucikan ya. Bagaimana seandainya saya memberikan zakat untuk keluarga terdekat saya yang lebih miskin, tapi ada salah satu yang non muslim, Bapak. Apakah saya boleh, karena saya supaya dia balik ke Islam lagi gitu, mencontohkan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Sumarsono. Saya persilakan Ustadz Hilmi Firdausi terlebih dahulu. Ibu, zakat, infak, sedekah memang prioritas utama untuk zawil kurba, kerabat yang terdekat, tapi yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Kita nggak boleh zakat ke istri, nggak boleh Pak ya. Zakat ke orang tua nggak boleh, itu kan memang kewajiban kita menafkahi. Nah ini misalkan ada lingkungan keluarga kita, ya keluarga dekat atau keluarga jauh, tapi qadarullah dia bukan muslim. Untuk zakat sendiri tidak boleh karena ada batasannya. Nanti jatuhnya mungkin ya ke perbuatan baik, sedekah ya. Sedekah itu kan banyak cabangnya. Silakan, karena kita ingin membina silaturahim dengan yang bersangkutan dan siapa tahu kita doakan semoga dia terketuk hatinya dapat hidayah gitu. Ini sedekah dari kita. Termasuk nanti kalau kita kurban Ibu, bagi kurban boleh. Ya, kurban bagi dagingnya untuk non muslim boleh. Itu untuk mengikat. Ya, tahaddu tahabbu gitu ya, saling memberi hadiah agar kita saling mencintai gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi. Mungkin Ustadz Kiai Syarif Mantaji akan menambahkan dari pertanyaan dari Ibu Sumarsono tadi. Silakan Kiai Syarif. Ya, senada karena memang zakat itu aturannya ketat ya. Orang-orang yang menerimanya juga dijelaskan dengan 8 orang-orang yang berhak yang mendapatkan zakat itu. Tetapi kalau sudah berbicara masalah infak, sedekah atau kebaikan yang kita berikan, maka juga kita akan diingatkan dengan cerita dari Nabi SAW ketika ada seorang wanita pendosa kemudian memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan. Jadi kalau memberikan pertolongan jangan kau tanya agamanya. Ente agamanya apaan? Muslim apa kagak? Kalau nggak muslim ada nggak kasih makan? Jangan. Nah, kalau dia dalam hal sedekah atau kita berbuat kebaikan. Tapi kalau bab zakat maka aturan di Al-Quran ini sangat jelas bahwa ada 8 orang yang berhak itu dan itulah yang harus mendapatkan karena itu yang Allah perhatikan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran gitu. Termasuk batasan waktu Ustadz Hilmi Firdausi seperti tadi yang Antum sampaikan tadi, ketika ada satu kasus masjid menerima zakat beras sampai bertonton sehingga panitia kewalahan menyalurkannya. Nah itu untuk batasan waktunya bagaimana? Kalau zakat fitrah ada batasannya, dibagikan sebelum khotib naik mimbar. Afdolnya sejak maghrib malam takbiran sampai nanti khotib naik mimbar, sebelum itu. Tapi ulama ini melihat ini kondisinya kalau cuman waktu 10 atau 12 jam terlalu mepet. Khawatirnya pembagiannya tidak tepat alokasinya, diaur-aurin gitu Bu, nggak tepat sasaran. Makanya dibuatlah boleh nih ada fatwa berzakat fitrah sejak 1 Ramadan, monggo silahkan. Walaupun tetap afdolnya di malam takbiran, ba'da maghrib puasa terakhir. Untuk zakat sendiri, nah ini tidak seperti zakat fitrah. Dibagikannya boleh dikasih waktu ya, bahkan beberapa lembaga zakat sudah melakukan itu dengan cara membaginya nih. Contoh begini Bu, ada orang miskin dapat uang 10 juta ya, dikasih tuh haknya 10 juta. Itu kadang-kadang orang miskin tersebut tidak bisa menggunakan 10 jutanya dengan baik, dihambur-hamburkan segala macam, ujung-ujungnya nanti dia minta lagi, ngemis lagi. Nah ada beberapa lembaga zakat yang membagi 10 juta dibagi 12 bulan supaya bisa menghidupi lebih panjang. Karena memang cenderungnya orang tuh beramal banyak di Ramadan Bu, bahkan menjatuhkan haul zakatnya kebanyakan di Ramadan. Itu memang gak mau rugi PG ya, double-double ya, zakatnya tertunaikan yang wajibnya plus dapat pahala Ramadan juga
double-double tuh. Tapi ujung-ujungnya apa? Orang semua sedekah di Ramadan, orang miskin itu makannya 12 bulan Bu. Bukan Ramadan doang makannya. Gitu ya. Dia Ramadan kenyang tuh, dapat makan banyak, sedekah banyak, 11 bulan dia libur. Nah, ini gunanya lembaga amil zakat, mengatur supaya lebih bisa tersalurkan selama 11 bulan yang lain. Jadi untuk zakat sendiri boleh digunakan, ya diatur oleh para amil zakatnya. Insya Allah teman-teman semua yang berzakat di Ramadan tetap kebagian pahala Ramadannya. Nah tadi kata Pak Kiai kan kalau sudah berzakat infak sedekah udah lepas, jangan dihitung-hitung lagi. Ya untuk penyaluran teknisnya bagi zakat sendiri ada beberapa lembaga sudah menyalurkan lebih periodik supaya orang miskin itu yang berhak itu tidak semua pol-polan di Ramadan nanti 11 bulan dia ngemis lagi. Nah, kalau bisa malah zakatnya bentuknya produktif. Kita lebih baik memberikan pancing kepada mereka dibanding ngasih ikan. Dan saya bilang sering sekali kepada mustahik ibu bapak, sekarang boleh jadi antum semua berhak menerima. Tapi jangan pengen selamanya, ke depan pengen jadi yang ngasih. Jangan selamanya pengen jadi ember, tapi sekali-kali pengen jadi keran. Gitu Mas Safia. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Berikutnya saya ke Pak Bismo. Untuk mengajukan pertanyaan, silakan Pak Bismo boleh berdiri, mic-nya boleh digeser ke belakang, silakan. Terima kasih Pak Bismo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit bertanya, tapi agak melebar sedikit Pak ya, ke masalah zakat. Seperti kita ketahui masalah zakat ini kan wajib Pak ya, bahkan di Al-Quran pun disebut berulang kali. Tapi di dunia ini kadang-kadang kita punya kewajiban lain. Sebagai contoh, kita wajib harus membayar zakat. Tapi juga kita wajib membayar pajak. Nah, apakah pertanyaan saya ya, apakah tidak ada upaya dari para, apalagi negara kita negara mayoritas muslim terbesar di dunia, apakah tidak ada upaya dari para ulama ataukah para pendiri agama di negara kita atau Majelis Ulama Indonesia itu berupaya membuat suatu pemilihan apakah mau membayar zakat atau membayar pajak atau minim dikombinasikan, karena kalau pajak kan cuma 2,5%, kalau zakat kan cuma 2,5%, tapi kalau pajak itu bisa sampai 30%. Nah, paling tidak upaya untuk dikombinasikan. Secara hukum, baik hukum dari Allah maupun hukum di dunia, itu lebih berat mana Pak? Kan lebih berat zakat ya, hukumnya. Nah, mungkin itu pertanyaan saya, mudah-mudahan pertanyaan agak sedikit melebar ini dapat menjawab ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, menarik ini apa yang disampaikan oleh Pak Bismo, silakan Yai Syarif. Ya, sepanjang yang saya tahu bahwa ada kebijakan dari pemerintah yang diberikan kepada lembaga amil zakat tertentu yang sudah terverifikasi. Bila dia berzakat ke tempat itu maka akan otomatis potong pajak. Jadi itu udah ada, cuman memang lembaga-lembaga tertentu. Kalau Bapak ngasih tiba-tiba tidak ke lembaga tapi ke orang tertentu yang 8 mustahik itu, asnaf itu, maka tidak secara otomatis. Nah, masih ada keterkaitan itu Pak. Cuma memang saya sih melihat begini, ketika engkau menjadi wajib pajak pasti engkau orang kaya. Ketika engkau menjadi wajib zakat, engkau juga orang kaya. Dan berlakulah janji di dalam Al-Quran, apapun yang kau keluarkan di jalan Allah, maka semuanya akan diganti berlipat ganda. Jadi kita tidak menjadikan ini sebuah beban, tapi sebagai ungkapan terima kasih. Hatta itu pajak. Walaupun kadang-kadang ngejengkelin juga, kita pajak nggak taunya petugas pajak korupsi gitu kan. Itu yang bikin kita rada belakangan ini rada gemes gitu. Mana duitnya di safety box ada miliaran tuh, udah gitu anaknya nganiaya orang lagi gitu kan. Ya karena memang makanan yang haram akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang haram. Itu yang kudu menjadi warning. Tetapi tidak kemudian kita menghukumi bahwa wah ini Ustaz karena pajak akhirnya jadi begini, kita enggak. Makanya pada saat pajak niatin ya Rob, saya membantu negara untuk kemaslahatan umat. Maka nilainya tetap sedekah tuh.
Nah kalau sedekah berlaku, jadi kalau kita menganggap bahwa ini buat negara saja dan kewajiban saja, kita tidak niatkan, karena niatul mukmin khairun min amalihi, begitu hadis Nabi, innamal a'malu bin niat pada hadis lain. Jadi kita tenang aja, bila dimintain wajib pajak karena emang duitnya ada, keluarin. Tidak akan mengurangi hartamu bila kau niatkan itu di jalan Allah. Cuman kalau engkau menganggap itu hanya buat urusan duniawi, boleh jadi engkau akan cuma menggugurkan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tapi diniatkan, ya Rob, terima kasih, ternyata ada untuk menunaikan zakat sebagai saya seorang muslim, saya juga sebagai warga negara Indonesia juga ambil bagian dalam kemakmuran di negeri kita ini. Bila berpikirnya seperti itu, maka yang terjadi enjoy, bersyukur jadi orang kaya. Nggak ada ceritanya orang kaya demen sedekah kemudian jadi bangkrut, nggak ada. Yang ada orang yang pelit, dia yang akan menjadi belangsak dunianya, dunia dan akhirat. Susah dunia akhirat. Jadi kita harus yakin itu dulu. Perkara tadi yang diusulkan, rasanya menurut saya sudah bijak ketika pemerintah dengan lembaga amil zakat tertentu yang otomatis memotong wajib pajaknya. Cuma memang harusnya gitu, jangan cuman lembaga amil zakat tertentu, dibuka aja. Misalnya bisa langsung kepada yang memberikan kepada orang yang membutuhkan, yang menerimanya itu 8 asnaf itu udah langsung otomatis harusnya potong. Nanti pada waktunya, doain saya jadi Menteri Agama, saya kerjain nanti. Amin, amin, amin. Baik, Masya Allah, terima kasih ya Syarifan Taji. Kita masih ada satu segmen lagi, menarik apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu mengenai zakat, membersihkan dan juga mesejahterakan. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Usai jeda kami kembali.